ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang malas? Tidak mau mencari nafkah, menggantungkan kebutuhan rumah tangga kepada istri. Jika istri ingin mengajukan cerai tapi masih ragu karena suami sangat rajin ibadah, hablum minallahnya bagus. Ya kurang lebih lah hidup ini jemaah. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat kepada kelebihannya. Kalau kita melihat kepada kekurangannya, rusak rumah tangga itu. Ketika antum melamar kerja, yang ditanya antum bisa apa antum nggak bisa apa? Yang ditanya antum bisa apa? Perusahaan tidak melihat kepada kekurangan antum, dia sedang ingin memanfaatkan kelebihan antum. Begitu pula dalam rumah tangga, lihatlah kepada kelebihannya. Kalau dikatakan tadi suami dia menggantungkan nafkah kepada istri, ini suami yang zalim sebenarnya. Istrinya disuruh kerja, istrinya ngerawat anak, istrinya hamil, si suami makan dari istrinya. Biasanya yang seperti ini, kepemimpinan di rumah tangga itu pincang. Karena Allah menjadikan seorang suami pemimpin dengan dua hal. Yang satu, karena Allah memberikan sifat-sifat kepemimpinan pada dia. Yang kedua, karena dia memberikan nafkah. Kalau suami tidak memberikan nafkah, maka pincang kepemimpinan. Istri boleh nggak minta cerai? Boleh aja dalam syariat. Ketika dia tidak mendapatkan nafkahnya dari suami, boleh. Tapi apakah harus bercerai? Janganlah. Perceraian itu disukai oleh syaitan dan pelan-pelan bagaimana. Kenapa istri bergantung kenapa suami bergantung sama istri? Karena anti kerja. Coba anti nggak kerja. Mas, ana mau berhenti kerja, mas. Wis capek. Biarlah emas aja yang cari nafkah. Kira-kira suami kerja nggak waktu itu? Oh, jangan keluar deh. Sayang. Itu suami-suami yang baru. Tapi kalau memang ada suami, anak kedatangan seorang suami yang mengatakan, Ustadz, dia benar mengatakan, Ustadz, anak ini udah berusaha gagal, Ustadz, ini gagal. Sampai anak malu sama istri anak, Ustadz. Gimana anak makan dari istri anak? Anak katakan yang antum dapat dari istri antum sodako. Tapi sampai kapan antum mau makan sodako? Berusaha untuk bekerja. Tunjukkan kepada istri bahwa antum bekerja. Berusaha. Dan seorang istri harus siap menghadapi yang seperti ini. Apalagi cuma masalah nafkah ya. Kalau suaminya hablum minallahnya baik, mudah-mudahan anak-anak bisa mencontoh bapaknya dari sisi ibadahnya sambil dimotivasi untuk bekerja. Nah, jika memang istri yang harus mencari nafkah, ini yang wajib mencari nafkah itu suami. Jika memang istri yang harus mencari nafkah kemudian merasa lelah sehingga kewajiban melayani suami sering terabaikan, bagaimana hukumnya? Lalu yang terbaik mempertahankan rumah tangga atau bercerai. Jadi sang suami memang harus tahu diri. Ketika istrinya kelelahan dikarenakan ngasih makan suaminya, maka suami mau nggak mau harus tahu diri. Ini ngasih makan engkau, melayani engkau, dia lelah, capek. Maka suami harus tahu diri. Artinya rumah tangga ini ya saling memahami lah jamaah kondisi kita. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, mempertahankan atau bercerai, tetap mempertahankan lebih baik sambil diperbaiki. Kecuali sudah mentok, masalahnya memang tidak bisa dilanjutkan, ketika itu mungkin dia bercerai. Barakallahu fikum.